Halo, apa kabar pemirsa? Solusi Sehat kembali menjumpai Anda bersama saya Indri Soekardi, dan dalam episode kali ini kita akan membahas tentang sedot lemak. Apa itu sedot lemak dan bagian tubuh mana saja yang bisa disedot lemaknya? Amankah dan bagaimana prosedurnya yang benar? Kita akan membahasnya dengan ahlinya. Inilah Solusi Sehat selengkapnya. Penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw serta artis Titi DJ hanya sebagian dari selebriti Indonesia yang mengaku terus terang pernah melakukan bedah sedot lemak atau liposuction. Titi DJ mengaku melakukannya tak sekadar untuk alasan kecantikan atau keindahan penampilan saja. Namun ini bagian dari tanggung jawab profesi sebagai penyanyi. Sedot lemak mulai dikenal di Indonesia di era 80-an. Namun kala itu pembedahan untuk menghilangkan lemak tubuh secara instan memancing banyak kontroversi karena sempat menimbulkan sejumlah kasus kematian. Kini teknik pembedahan sedot lemak terkini yang tidak membutuhkan bius total makin populer. Data American Society of Plastic Surgeons 2011 menunjukkan sedot lemak ada di posisi ketiga pembedahan yang paling diminati setelah operasi payudara dan hidung. Evelina Intan Fahmi salah satu yang pernah mencobanya. Wanita yang berprofesi sebagai sekretaris ini sedot lemak di perut pada 2005. Alasannya ya, aku tuh nganggap untuk kesehatan aja. Karena pertama-tama itu aku merasa aku tuh terlalu gemuk sekali. Aku udah olahraga, udah berenang, fitness, yoga, itu kayaknya belum inilah gitu loh. Akhirnya aku ikut liposuction. Tapi tidak ada efek apa-apa yang membuat aku lebih sehat gitu loh. Dan pola makan pun seperti biasa, teratur dan nggak ada yang dikurangin satu apapun. Coklat, es krim itu tetap aku makan. Selama 1 jam pembedahan, dokter mengambil 1 liter lemak di perut wanita 85 kg ini. Liposuction itu tidak membuat menurunkan berat badan tapi membentuk. Jadi saya punya kepercayaan diri gitu loh, bahwa saya tuh bisa sehat gitu loh dengan berkurangnya lemak yang di badan saya nggak begitu banyak, tapi saya bisa sehat. Intan puas dengan hasil sedot lemak yang dilakukannya. Bahkan ibu satu putra yang hobi makan enak ini berencana sedot lemak lagi dalam waktu dekat. Ya mau sih buat pahaku, buat tangan. Aku nggak ngerasain apa-apa ya, sakit juga enggak gitu loh. Setelah liposuction aku bisa nyetir gitu loh. Jadi kayaknya biasa aja gitu loh. Seperti aku pergi main atau aku mau pergi ke mall gitu loh. Udah gitu pulang aku istirahat dan mungkin karena obat biusnya sudah habis ya, baru terasa ada apa sih ya, kalau kita dioperasi kan pasti ada rasa nyut-nyut kan, ini itu baru. Dan cuma aku boreh-boreh aja karena kan terasa bekas masuknya selang-selang itu kan. Anda juga tertarik mencobanya? Konsultasikan dulu dengan dokter, karena bedah sedot lemak membutuhkan serangkaian pemeriksaan. Dan yang harus diingat, sedot lemak hanya bisa untuk membentuk tubuh, bukan untuk menurunkan bobot tubuh Anda. Untuk menuntaskan rasa ingin tahu Anda tentang apa itu sedot lemak, saya akan berdialog langsung dengan Dr. Edwin Juanda, spesialis kulit dan kelamin yang juga mendalami liposuction atau sedot lemak. Dokter, apa kabar? Iya, ini dok, kita mau berdialog tentang sedot lemak nih dok. Sudah 22 tahun mendalami bidang liposuction ini dok. Ada pengalaman yang bisa diceritakan dok? Ya, jadi dalam 22 tahun ya terus terang aja sudah banyak pengalaman ya. Apa yang pasien-pasien yang cocok, apa yang tidak, dan memang karena saya lakukan cukup banyak, jadinya hampir semua bagian tubuh sudah bisa saya lakukan dengan cukup baik menurut saya. Yang paling penting adalah pasiennya ekspektasinya realistis, karena ada pasien-pasien yang merasa liposuction itu luar biasa, magic, padahal tidak. Ya dokter, sebenarnya apa itu sedot lemak sendiri dokter? Ya, mungkin lebih enak kita bicara di dalam sebentar ya. Baik dok ya. Ya silakan. Iya dok.
Jadi mengenai sedot lemak, liposuction itu artinya lipo itu artinya jaringan lemak, suction itu menyedot keluar. Jadi kita menyedot keluar jaringan lemak yang tidak diinginkan dari lemak di bawah kulit. Dokter, sedot lemak sendiri aman atau tidak ya, Dok? Ya, jadi sedot lemaknya sendiri itu kalau kita berhati-hati seleksi pasien, kemudian kita periksa sebelumnya laboratorium dan sebagainya, dan menggunakan memilih teknik yang aman, ya pasti aman. Karena ini adalah operasi yang selektif, bukan operasi emergency begitu. Nah, dokter, sebenarnya bagian tubuh mana saja ya, Dok, yang bisa disedot lemak? Jadi sebenarnya prinsipnya semua bagian tubuh yang ada lemak di bawah kulit yang berlebihan dan tidak diinginkan oleh pasien bisa disedot. Oh, tapi permintaan pasien dokter sendiri, mana yang paling banyak diinginkan oleh pasien? Pasien paling banyak itu adalah perut, paha, lengan. Tapi ada juga yang minta dagu, kadang-kadang pipi, ya, betis kadang-kadang. Punggung juga ada ya. Oh gitu ya, Dok. Jadi kontur badannya lebih curvy gitu kalau dari belakang gitu kali ya, Dok, ya. Iya. Nah, ini Dok, usia berapa saja yang diperbolehkan? Ada kategori minimumnya, Dok, untuk melakukan sedot lemak? Pasien saya yang paling banyak sih usianya antara 30 sampai 50 tahun, tapi pasien termuda yang bisa dilakukan usia 15 tahun. 15 tahun, apa yang terjadi ya dengan pasien dokter yang 15 tahun itu? Kan masih remaja tuh, Dok. Ya. Tapi nggak masalah ya, nggak bahaya gitu, Dok? Enggak, di atas 15 tahun memang menurut literatur diperbolehkan. Biasanya ya dagu atau paha atau apa. Jadi anak itu obes ya, Dok, ya? Obesitas, Iya, kalau yang dagu sih mungkin karena genetik ya, double chin dari double kecil. chin, iya, Tapi iya. itu hasilnya setelah saya amati sampai 15 tahun hasilnya masih bagus. Masih bagus dan tidak ada lemaknya tidak ini lagi, Tidak tumbuh lagi di tempat gitu. itu. Ya. Oh, kenapa, Dok? Lemak cenderung tidak tumbuh? Apa memang itu kelebihan dari sedot lemak? Jadi biasanya misalnya kita menyedot bagian lengan, di situ nanti kalau pasiennya tambah berat badan, itu biasanya deposit lemaknya tidak di daerah yang pernah disedot, tapi pindah ke bagian lain yang belum disedot. Misalnya pindah ke perut, pindah ke paha dan sebagainya. Oh begitu. gitu, ya. Nah, dokter, di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana sedot lemak itu prosedurnya yang baik dan benar, dan amannya itu seperti apa ya, Dok, ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di Solusi Sehat. Terima kasih.